Baik pemirsa, di video kali ini ada yang baru nih, namanya STP Matrix Garuda baru, warnanya biru. Nah, apa keunggulannya? Simak video sampai akhir ya. Nah, ini kardusnya besar ya. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kuning kecil banget gitu ya. Yang ini memanjang besar lebar gitu ya. Matrix Garuda DVB-T 2 ya. Di boxnya ini ditampilkan fitur-fiturnya lengkap gitu ya. Cuman saya tidak melihat ditampilkannya label sertifikasi SNI ya, berarti kemungkinan ini barang import ya. Kalau yang sudah SNI itu berarti setidaknya entah perakitannya atau materialnya itu sudah mengandung muatan lokal. Kalau belum SNI begini ya berarti ada kemungkinannya ya. Jadi belum SNI belum tentu itu tidak resmi ya. Ini sudah resmi, ada sertifikasi postelnya ya. Memang belum ada sertifikasi SNI-nya tapi sudah postel ya. Jadi di balik kardus yang belakang ini ya, yang bagian bawah di detail gitu ya, fitur-fiturnya. Umumnya itu di samping, nah ini di belakang di bagian bawah. Ini detail banget, ada fitur-fiturnya dan ada khusus ya. Nah ini ya, sampai dikasih peringatan khusus, wajib mengisi kode pos agar EWS-nya bisa berfungsi gitu ya. Nah ini ya, jadi ini kalau di scan itu nomor sertifikasi dari postel ya. Nah, ini fitur-fiturnya ya lengkap di sini. Ya coba, nah kita buka gitu ya. Jadi DVB-T 2 ini fungsi utama yakni untuk siaran terestrial digital gitu ya. Jadi yang membedakan dengan merek-merek lain itu adalah fitur-fitur tambahannya. Kalau fitur utamanya ya otomatis T2-nya ya, terestrial digital. Jadi untuk menerima siaran terestrial digital menggunakan antena UHF, bukan parabola, bukan pula internet gitu ya. Untuk siaran TV tidak membutuhkan internet. Untuk antena apa yang cocok ya, di channel kami ini sudah banyak sekali kami membahas seputar instalasinya. Bisa dicek di video-video lainnya. Jadi lengkap banget di channel kami ini seputar DVB-T 2, baik itu set-top box ataupun TV yang sudah support DVB-T 2. Antena wah lebih banyak lagi gitu ya. Sebetulnya kami menyadari bahwa pemirsa di channel kami ini lebih tertarik dengan instalasi dan pengukuran hasil pengukuran antena gitu ya, yang kita tes di berbagai tempat, di berbagai lokasi dengan beda-beda kondisi. Cuman ya karena keterbatasan tenaga, kami sementara ini fokusnya ke review dulu. Setelah kondisi kami sudah normal, insya Allah kami akan menggeber lagi membahas antena-antena ya, terutama menjelang ASO nanti kita targetkan sudah kembali ke antena lagi. Jadi lebih banyak membahas seputar antena mana yang cocok, antena yang kurang pas di suatu daerah, dan nyoba-nyoba antena di lokasi-lokasi yang mungkin banyak ditanyakan oleh pemirsa gitu ya. Jadi Matrix ini sudah dilengkapi alamat service centernya ya. Jadi seperti Matrix yang kuning ya. Kalau Matrix yang merah, apel merah itu masih belum ya. Tapi yang di Matrix kuning dan Matrix yang terbaru ini, Matrix Garuda biru ini sudah dilengkapi alamat service centernya ya. Lebih lengkapnya bisa buka di
websitenya itu ditulis di situ ya, di kartu garansinya. Garansinya 1 tahun, jadi standar ya. Kalau Matrix ini garansinya 1 tahun, beda dengan merek yang lain ada yang 6 bulan ya. Yang Matrix ini 1 tahun ya. Nah, ini untuk unboxing unitnya. Nah, sebesar apa? Kecil ya, kecil. Kalau secara tampilan fisik gitu ya, ini mirip dengan merek yang dari Kudus itu yang terkenal gitu ya, dari ukurannya, maksudnya ukurannya dan fitur-fiturnya ya jauh beda, cuman secara fisik ukurannya seperti itu ya. Ya gitu. Tapi berbeda dengan yang Matrix merah ataupun Matrix kuning ya. Ini berbeda. Ukurannya memang kecil tapi beda dengan yang Matrix kuning. Ini ada tombolnya untuk power sama channel ya. Untuk sirkulasinya banyak banget, ada di samping, di bawah besar gitu ya. Dan untuk bagian belakangnya ya, ini kelebihannya ada antena outputnya gitu ya. Jadi bisa loop out, ada USB, ada HDMI dan AV. Nah, AV-nya ini yang tidak umum digunakan STB lain. Tapi merek yang dari Kudus itu juga menggunakan seperti ini ya. Makanya saya bilang tadi lebih miripnya ke merek yang dari Kudus yang terkenal itu gitu ya. Jadi AV-nya itu menggunakan port mini AV, jack mini 3/4 itu ya. Nah, ini perbedaan dari segi dimensi. Ini yang sudah sama-sama fitur 1 IP ya, merek Tanaka. Nah, dari bagian belakangnya masih pakai RCA standar ya. Nah, seperti ini fisiknya, perbandingan fisiknya supaya pemirsa tahu ya segede apa sih unitnya. Nah, ini ya kelihatan banget ya perbedaannya. Kalau dari segi ukurannya itu hampir sama dengan Matrix kuning, cuman desainnya beda, isinya beda, ya berbeda lah ya dengan Matrix kuning. Nah ya, tapi tampilannya elegan banget yang biru ini. Kalau dengan Tanaka kelihatan banget tuh perbedaannya. Nah, segitu itu ya. Nah, ini tampilannya ketika nyala ada indikator nyala merah ketika standby, ketika on dia nyala warna hijau. Nah, ini tampilannya untuk siaran televisi ya. Nah, fitur-fiturnya apa saja kita buka satu-satu ya. Untuk program ini isinya yang menu program, LCN-nya ya seperti biasanya ya, di off kan supaya urut 1 2 3 sampai jumlah channel yang didapatkan di suatu tempat. Pencarian ya, ini setting-setting pencarian ya standar ya, DVB-T2, FTA only, nah, pakai semua ya, jangan FTA aja, nanti yang tanda dolar nggak bisa di scan. Diingatkan seperti di boxnya tadi ya, kode posnya diisi ya. Ini menu USB, menu sistem. Nah, di menu sistem ini lengkap ya, pengaturan jamnya, pengaturan wilayah, semuanya dimasuk di sistem ini. Termasuk settingan untuk 1 IP, resolusi gambar, format TV ya, audionya ada di masuk menu sistem. Nah, ini pengaturan WiFi. Sekali lagi pengaturan WiFi ini untuk fitur-fitur tambahannya ya, bukan untuk siaran terestrialnya. Kalau siaran terestrialnya cukup butuh antena saja, nggak butuh internet. Nah, ini softwarenya ya. Ya, ini dari aplikasinya apa saja ya, ada IPTV, Apple Cash. Ya, yang dipakai Apple Cash ya di sini ya. Ada cuaca, ada macam-macam ya. Ada game ya. Nah, ini aplikasi yang di luar yang nampak ini ya, bisa digunakan dengan pakai WiFi. Dongle apa yang dipakai? Kalau Matrix ini sudah umum gitu ya, jadi selalu menggunakan tipe MT ataupun RT. Jadi bisa keduanya. Itu enaknya Matrix ini ya. Jadi jangan lupa kalau mau koneksikan ke WiFi ya berarti masuk ke pengaturan WiFi, masukkan password WiFi-nya.
Terus apakah selancar STB Android gitu ya? Saya jawab tidak ya. Jadi kenapa kok tidak? Karena memang fiturnya jauh beda ya. Android itu memang difungsikan untuk semuanya sistemnya sudah bagus gitu ya. Jadi ini serba terbatas ya, karena memang tujuan utamanya ini adalah untuk siaran televisi digitalnya, tapi bisa memanfaatkan fitur-fitur sederhananya ya untuk buka YouTube ya. Nah ini seperti biasanya ya, STB DVB-T2 untuk YouTube tidak ada yang tidak buffering. Itu pengalaman saya menggunakan berbagai macam merek ya, YouTube-nya selalu buffering di depan gitu ya. Bahkan ada beberapa video YouTube itu banyak bufferingnya juga di tengah jalan. Itu sudah normal. Jadi jangan pernah membayangkan video YouTube di DVB-T2 ini selancar di Android gitu ya. Karena memang beda ya, smart device sama yang DVB-T2 ini. Kita tes beberapa YouTube-nya ya, video YouTube itu ya buffering di depan ya normal, dan di tengah ini lancar. Jadi yang kami gunakan di sini ya pakai WiFi yang 20 Mbps. Itu langganannya, cuman kecepatannya ya naik turun ya selalu. Kalau WiFi yang di rumahan itu selalu naik turun, jam-jam tertentu kenceng, jam-jam tertentu lelet ya, seperti itulah kondisinya. Ini kita coba masuk ke video ya, video yang gratisan ya. Kalau video yang berbayar ya otomatis tidak bisa dibuka ya. Jadi video yang gratisan ini lancar. Nah ini ya, jadi video pengalaman saya menggunakan video di perangkat-perangkat STB DVB-T2 ini tidak ada kendala ya. Video WeTV itu tidak ada kendala, lancar, bahkan lebih lancar daripada YouTube-nya ya. Video WeTV lancar. Yang sering bermasalah itu biasanya aplikasi TikTok. TikTok kemarin di Metrik Kuning itu juga gagal ya. Ya sudah saya koordinasikan dengan tim servisnya di Surabaya. Ya katanya memang TikTok ini kurang maksimal gitu ya. Dan di yang biru ini bagaimana? Apakah nasibnya sama? Iya. Ini kita tes ya. Video TikTok bagaimana hasilnya? Iya, sama ya. Jadi TikTok ini di Metrik Garuda ini pun saya berulang-ulang mencoba selalu gagal ya. Jadi sudah saya menyerah, saya anggap saja TikTok di Metrik Kuning dan Biru ini saya tidak pernah berhasil gitu ya. Entah jaringan internetnya, entah memang dari sononya ya. Nanti bisa berbagi pengalaman dari pemirsa atau teknisi yang lain yang nyimak video ini, bisa kasih masukan di komentar ya. Untuk YouTube Kit, ya saya rasa nggak ada masalah ya. Jadi YouTube Kit, WeTV, apalagi yang biasanya ya, yang paling umum ya, QTV ya apa ya, yang dari Cina itu kan ada juga ya aplikasinya. Ya itu lancar, tapi biasanya TikTok yang kurang maksimal ya. Ini YouTube Kit lancar ya. Bahkan kalau YouTube Kit ini bufferingnya nggak seperti yang YouTube biasa ya. Bufferingnya YouTube Kit ini cepat, tidak seberat yang YouTube standar gitu ya. Ini YouTube Kit videonya lancar ya. Terus bagaimana dengan satu IP-nya? Satu IP itu fitur yang memungkinkan kita nonton pakai HP. Jadi misalkan kita pakai televisi ya, kita nonton channel dalam satu MUX, misalkan TVRI Nusantara, TVRI Nasional gitu ya. Tapi di HP-nya kita nonton TVRI Sport, itu bisa ya. Dengan catatan masih dalam satu MUX ya. Kalau di parabola itu masih dalam satu transponder. Beda channel tapi dalam satu MUX, itu yang bisa. Cuman yang saya masih dalam apa ya? Di keterangannya itu banyak disampaikan bisa untuk 4 HP, bisa dengan channel berbeda. Saya tidak pernah membuktikan itu ya. Jadi casingnya di sini ya, aplikasinya dipakai
aplikasi biru Garuda biru ini adalah Apple Cash ya. Di Tanaka kemarin Super Cash, yang ini namanya Apple Cash. Nah, gini aplikasinya ya, di-download dulu, diinstal. Nah, ini untuk bisa dikoneksikan ke STB-nya untuk fitur satu IP ataupun yang lain ya. Untuk remote juga bisa ya. Jadi remote-nya untuk volume, untuk pindah channel. Nah, masuk menu bisa pakai remote HP ini dengan menginstal aplikasi ini ya. Nah, ini satu IP sudah di-on-kan ya. Jadi mengaktifkannya harus di keduanya ya. Di HP-nya juga diaktifkan satu IP-nya. Di STB-nya disetting dulu, pengaturan satu IP-nya di-on-kan. Tapi kalau sudah selesai, sudah nggak dipakai, ya bisa di-off-kan gitu ya. Jadi yang tadi untuk digunakan 4 HP siaran yang berbeda, mohon maaf saya belum pernah membuktikan ya. Saya yang kurang pengetahuannya, atau memang fitur itu memang keterbatasannya, karena memang ada informasi gitu ya, tapi yang menginformasikan itu juga tidak menampilkan prakteknya ya. Selalu saya coba itu ya begini ya, kembar begini ya siarannya ya. Jadi tidak bisa. Saya coba berulang-ulang dalam satu MUK nih ya, ini kayak contohnya begini ya. Di STB yang satunya itu kan menyiarkan TVRI nasional. Ini saya pindah ke TVRI Sport, isinya juga sama gitu ya, yang disiarkan dari STB-nya, karena ini satu IP, STB-nya yang nge-share linknya gitu ya. Jadi bukan HP ke TV, tapi dari STB-nya yang di-share ke HP. Dan ini entah keterbatasan internetnya apa gimana, yang jelas di tempat kami ini sudah 20 Mbps. Itu normalnya dipakai YouTube bebarengan 8 device pun lancar, nggak ada masalah. Tapi dipakai ini hanya 2 HP saja ya, satu IP ini lihat ya, 2 HP ini ya, nggak bisa lancar semuanya, bergantian ya. Berarti saya simpulkan satu IP ini HP-nya nggak bisa selancar siaran yang ditampilkan di layar TV, nggak bisa lancar ya. Kalau satu HP mungkin masih bisa lancar, walaupun nggak 100% lancar. Tapi kalau 2 HP, apalagi yang katanya 4 HP gitu ya, kok saya tidak bisa membuktikan itu ya. Kalau ada yang sudah sukses membuktikan informasi 4 HP bebarengan bisa lancar semua, bisa tolong komentar ya. Bisa kasih masukan, nanti kami buatkan videonya kalau memang sudah berhasil gitu ya. Tolong diinformasikan benar-benar ini ya. Kalau di layar TV-nya dipindah channel, itu sudah terbukti ya, sudah terbukti. Bisa berbeda channel di satu MUK, itu sudah terbukti. Antara yang di-share ke HP ya dengan yang ditampilkan di TV itu berbeda. Itu memang standar bisa. Tapi kalau di HP 2 atau lebih channelnya bisa berbeda, itu yang kami belum bisa membuktikan ya. Baik, semoga review kali ini bisa membantu pemirsa dalam memilih set top box di antara Matrix ataupun merek-merek yang lain gitu ya. Mana yang cocok gitu ya. Kalau di antara Matrix ketiganya ya, yang paling recommended sih memang ini ya. Kalau bagi kami ya, yang rekomendasi memang ini. Karena kelebihan itu tadi, fitur satu IP ini belum banyak merek yang bisa memfungsikan. Dan Matrix keduanya sebelumnya ya, kuning sama yang merah, itu juga belum ada fitur satu IP. Jadi menurut kami yang paling recommended di antara semua Matrix ya ini ya. Sudah pakai adaptor, sudah fiturnya lengkap gitu ya. Baik, sekian dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.